Assalamualaikum. Selamat sore, Dokter sekalian. Waalaikumsalam. Ya, dokter swasta. Ketemu lagi, dok. Ya, ketemu lagi. Terdapat giliran kembali dari panitianya, ditugasi. Harusnya juga tadi pagi ya, cuma saya ada rapat dengan pimpinan, jadi saya izin yang pagi baru bisa yang siang. Maaf, izin dokter, saya masih perjalanan kurang lebih 10 sampai 15 menit lagi ya, Dok. Masih Oh sambil iya, nyetirnya. Terima kasih, dokter. yang di jalan hati-hati, tetap fokus menyetir. Izin dokter 5 sampai 10 menit lagi juga. Oke, oke. Baik, kita sudah agak mundur waktunya dari waktu diskusi. Nah, kita mulai saja, Dok ya. Ya, dok. Dokter sekalian sudah mendapatkan panduan diskusinya. Sudah, dok. Oke, baik. Nanti mungkin bisa langsung ditampilkan saja sampai kita kerjakan bareng-bareng ya, Dok. Untuk sesi diskusi sekarang, siapa yang akan memimpin dan siapa yang akan share screen, Dok? Yang memimpin dokter Adrisha, yang saya screen dokter Weni dok. Oke. Silakan, Dok. Perlu ini tolong di share. Ya, dok. Sebentar dicoba. Ini walaupun ada beberapa pertanyaan, tapi insya Allah bisa dikerjakan dengan cepat nih, Dok. 1, 2, 3, 4. Dapat abstraknya 1, 2, 3, 4. Empat bahasa Indonesia, empat bahasa Inggris ya, Dok ya. Iya. Yang abstrak semua kasus atau pilih salah satu ya, dokter? Tidak diminta untuk pilih sih, Dok ya. Hmm. Oke. Belum di share atau ini? Tuh, jadi bisa kita mulai.
Ya, silakan dok. Ya, Bisa, Dok. oke. Eh, untuk hari ini kita mengadakan diskusi dengan Muncul nggak, Dok? apa? Muncul nggak? Muncul ya? Sudah, Muncul, sudah, muncul, sudah muncul, terlihat. muncul, Muncul, Mel, muncul, Saya muncul. baca. muncul. Jadi kita akan diskusi di sini tujuan diskusi kelompoknya ya. Peserta diharapkan mampu menyusun pertanyaan klinis sesuai PIKO berdasarkan skenario klinis dan abstrak penelitian, kemudian menentukan bukti terbaik yang dapat menjawab pertanyaan klinis berdasarkan skenario klinis dan abstrak penelitian. Ya. Langkah-langkahnya, peserta membaca skenario, kemudian peserta menjawab pertanyaan masing-masing skenario, kemudian peserta membaca abstrak dan yang disediakan, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan pada masing-masing abstrak dengan diskusi dalam kelompok yang bersama fasilitator. Untuk pertama, kita sama-sama membuka skenario klinis yang kasus satu. Kasus satu, ini saya bacakan. Seorang laki-laki berusia 70 tahun menemui Anda di tempat praktek bersama anaknya. Ia dirujuk balik oleh rumah sakit tempat ia dirawat 3 bulan yang lalu karena mengalami stroke iskemik. Hasil pemeriksaan menunjukkan irama jantung, sinus, dan kelemahan pada sisi kiri tubuh. Pengobatan yang diberikan, ya obat yang diterimanya saat ini hanya aspirin dan tidak ada riwayat alergi. Anaknya bertanya bahwa ia baru membaca tulisan di internet bahwa seorang yang memiliki riwayat stroke bisa mengalami kejang di kemudian hari. Ia bertanya apakah itu bisa terjadi pada ayahnya. Pertanyaan, apakah pertanyaan klinis Viko pada kasus di atas? Sama-sama kita jawab. P, I, CO. C, O. P-nya di P, Populasi atau pasien laki-laki, P-nya tuh laki-laki bukan, Dok? Problemnya, Dok. orang laki-laki 70 tahun. Laki-laki Saya 70 tahun. saya buka dulu ini, saya contekan. Kalau itu dia langsung loh, Mbak, laki-laki dengan penyakit stroke gitu loh. Kalau di contohnya tadi. Ya, berarti P-nya. ini laki-laki 70 tahun dengan stroke gitu aja, Dok. Laki-laki 70 tahun dengan stroke. 70 tahun Dengan stroke ya. stroke ya. Iskemik, Dok. Stroke iskemik. Laki-laki dengan stroke iskemik. I-nya Resiko intervensi, intervensi, indikator atau pajanan atau faktor resiko. Di sini kelemahan pada sisi kiri tubuh. kalau Irama yang jantung kalau yang dicontohkan nih obatnya yang dikasih. bisa obat, Dok, bisa Obat. obat. Pemeriksaan diagnosanya, misalnya mungkin EKG atau terapinya gitu. Intervensi, indikator. Ya. Ini kan dia efek Ya, samping itu ya. kayaknya. Dia kan hanya mengalami Obatnya tadi. kejang di kemudian hari. Ya. Kalau obatnya aspirin di sini yang dikasih. Sebelum lihat I dan C-nya, dokter bisa lihat pertanyaan yang ditanyakan oleh keluarganya, Dok. Keluarganya. Nah, yang ditanyakan apa itu? Mengalami Apa? kejang Oh, di kemudian kejang. hari, Dok. Ya. Oke. Kejang. Kejangnya Kejangnya itu Pak. masuk I, masuk C, atau masuk O, Dok? Kalau kejangnya. Outcome-nya, Dok. Itu masuk P nggak sih, Dok? Outcome. Masuk Outcome-nya. problemnya nggak sih? Kan belum kejadian ya, Dok? Kejangnya kan belum kejadian. Belum. Kemungkinan Nah, dugaannya berarti dia masuknya di Compare itu ya, Dok, pembandingnya, Dok. resiko berarti Pak. Benar maksud ini berarti Dok. bukan kan yang ditanyakan kira-kira nanti terjadi kejang nggak ya? Nah, berarti kan itu adalah sebenarnya outcome-nya ya, Dok. Outcome-nya. Outcome-nya, Dok. Oh, outcome ya, Dok. Outcome-nya. Maksudnya outcome. Kirain pembanding. Ini
kemungkinan Kerja, kejangnya ya. kerja, iya. Kemudian I-nya, Tadi dok belum. I tadi dok bisa kalau di teorinya pemeriksaan, I-nya paparannya, terapi. Intervensi. pensi atau faktor resiko juga bisa, indikator. Wajanan, faktor resiko, indikator, atau intervensi. Ya dok. Kalau di contohnya obat tadi dok. Obat ya, kalau contohnya obat. Ada yang Ini obat, ada yang pemeriksaan. Tadi kan kalau yang COVID-19 rapid test. ya, obat juga, iya ya, inhibitor. Kalau ini obat Bisa nggak dong kalau metformin. misalnya dia intervensinya itu dia pengobatan hanya dengan aspirin, nanti yang compare-nya dengan enggak gitu ya? Kayak mana? Iya, coba aspirin masuk. Nanti nanti outcome-nya dia kejang apa enggak gitu ya? Kan ini dia pengobatannya nggak sesuai kan? Ininya apa pengobatan yang ya, berarti selain aspirin berarti pas sitikolin, skemik. Nah, tapi yang ini datanya cuma aspirin. Iya dok, Enggak, aspirin aja ya dok. enggak Bukan, aspirin aja. mungkin mungkin ini maksudnya dia kan pengobatannya ini kan tidak adekuat ya dok. Dia cuma pakai aspirin. Di compare gimana ya? Jadi outcome-nya kalau dia Kalau skenario ini sebenarnya bisa lari ke dua hal ya dok ya, terkait dengan terapi atau prognosisnya. Kalau mau bicara misalnya, dok, kalau bapak saya punya riwayat stroke, kira-kira berapa persen akan terjadi kejang, gitu ya. Maka kalau pertanyaan hanya sekedar sebatas itu, maka tidak ada I dan tidak ada C-nya, dok. Hanya P dan O saja. Ya, kan nggak ada Oh, dibandingkan ya. Kecuali misalnya gini, apakah pada pasien lansia dengan riwayat stroke iskemik, apakah pemberian aspirin itu katakanlah eh, mampu mencegah terjadinya kejang dibandingkan dengan obat yang lain, katakanlah begitu. Nah, itu kalau itu berarti bicara tentang terapinya. I dan Ya, gitu. C-nya. Atau Oh, kalau gitu. misalnya mau bicara tentang prognosisnya, apakah pada lansia dengan riwayat stroke iskemik, apakah gangguan irama jantung, kalau misalnya itu Pak, irama jantung sinus ya, oh, normal ya, gitu ya. Irama Normal jantung dok. kan normal, oke. Kalau misalnya apa namanya eh, pada pasien yang punya gangguan irama, katakanlah misalnya gangguan irama jantung kan tidak normal. Nah, gangguan irama jantung yang tidak normal dibandingkan yang normal, apakah lebih tinggi resiko terjadinya kejang, gitu. Itu kalau bicara tentang prognosis. Jadi sebenarnya kita dari informasi ini bisa saja mengarah ke beberapa aspek itu. Tapi kalau dari pertanyaannya anaknya saja, maka lebih pas sebenarnya hanya P dan O saja, dok. Kan hanya ditanya kalau misalnya riwayat stroke stroke itu bisa kejang nggak ya di kemudian hari? Dah gitu aja. Kan gitu ya. Aja. Kalau Oh, kalau yang saya tangkap begitu, dok. Kalau informasinya hanya sekedar ini ya, tanpa kita mengembangkan ke tambahan informasi lain. jadi yang I sama C-nya nggak usah dibuat dulu berarti dok. Nggak ada, Dikosongkan. gitu. Sama saja misalnya Kosongkan. gini, misalnya
orang tua saya terkena didiagnosis kanker paru stadium 2. Maka pasiennya tanya, dok, kira-kira angka harapan hidupnya berapa lama lagi ya? Kan gitu dok ya. Kan nggak ada yang nggak Ya, membandingkan apapun tuh dok. Jadi hanya ada P-nya, ya, yaitu pasien dengan kanker stadium sekian. O-nya adalah survivalnya, angka harapan hidupnya. Kan gitu. Jadi hanya itu saja tuh. P dan O saja kan, nggak ada I dan U. Berbeda dengan misalnya kalau saya tambahkan, kalau misalnya pasien apa bapak saya dengan penyakit jantung, kemudian juga ada eh, kanker paru, apakah penyakit jantung akan memperberat resiko kematiannya. Nah, maka berarti ada I dan ada C-nya muncul. I-nya adalah penyakit jantungnya, C-nya adalah I yang tidak ada disertai penyakit jantung. Gitu. Karena sudah mulai membandingkan antara satu faktor risiko dengan faktor risiko yang lain. Gitu. Nah, ini yang di sini rasa-rasanya yang kok karena nggak ada pembandingnya ya. Kalau mau aspirin bandingin sama apa kok nggak ada informasinya ya. Kalau irama jantung, jantungnya normal gitu kan. Gitu. Kalau kelamaan pada sisi kiri tubuh ya itu karena stoknya. Nah, informasinya yang murni hanya ada yaitu riwayat stroke dengan kemungkinan terjadinya kejang tadi. Gitu. Monggo silakan disepakati mau pilihnya yang mana. yang pilih yang cuma isi P sama U aja berarti, dokter. Iya Gimana dok. teman-teman? Oke, Iya, berarti karena nggak ada datanya, Dok. nggak ada Yang datanya. nggak lengkap Oh, sih, Dok. Ya, iya. oke. Kalau gitu sekarang berarti tipenya apa tuh? Ada 4 tuh tipenya. Apakah terapi, apakah diagnosis, apakah prognosis, atau etiologi? Prognosis ya dok. Monoksis ya. Eh? Oke, ya berarti masuk prognosis dok ya. Kan Ya, kemungkinan terjadinya kejang ya. ya. Oke. Nah, kalau prognosis, desain yang paling bagus apa ya evidence-nya? Yang Prognosisnya piramida. Ostetik, ostetik. Enggak. Yang di piramida tadi yang Prof. Andarini sampaikan. Kalau yang nomor 5, jawabannya yang di tabel. Ada tabelnya. Itu. Yang itu ya, Dok, yang meta-analisis, yang systematic review itu ya, Dok. Ya, betul. Itu yang nomor 4 ya, dok ya. Jadi karena dia puncak tertinggi piramid kan. Mm. Nah, nah. Jadi meta-analisis ya dok ini. Betul. Kalau ada, kalau kita kita searching ternyata ada. Kalau nggak ada, kita turun ke bawahnya dok. Yaitu systematic review. Nah, baru yang nomor 5. review. Kalau yang dua itu nggak ada, baru kita akan ke yang nomor 5. Tuh. Apa itu yang nomor 5 kalau prognosis? Di sana apa yang paling pas? Analisis. Case report mungkin, Dok ya. Case report ya dok. Oh, kejauhan kalau itu. Belum. Cohort students, Ya, cohort study sih dok ya. Kalau prognosis yang paling bagus adalah cohort. Nomor 4 mungkin bisa ditulis meta-analisis atau systematic review. Tergantung dia datanya bisa dikuantifikasi atau enggak, di apa namanya, di pool atau tidak. Itu. Systematic review. Oke, Iya dok. sip. Ya, oke. Skenario Terus 1 selesai. Lanjut. skenario 2 ya. 2. Nah, Pasien silakan. Anda seorang wanita 45 tahun bercerita bahwa temannya baru saja didiagnosis kanker payudara. Ia mengatakan bahwa menurut teman mungkin kebiasaan merokok yang selama ini dilakukan oleh temannya itu yang menjadi penyebab kanker. Pasien Anda merasa khawatir karena suaminya adalah seorang perokok. Walau ia sendiri tidak merokok. Ia bertanya pada Anda, apakah ia mungkin mengalami kanker payudara seperti temannya? P-nya berarti di sini wanita tahun dengan CA payudara. 45 Ya tahun, tapi kan bukan dia toh. Yang diagnosis. baru Temennya, bukan dia dia, itu. temennya. belum, baru
ketakutan doang ini. Iya, Dengan baru perokok ketemu. pasif dok, atau perokok pasif atau dengan suami Kok seorang pasif? perokok. Perokok pasif kayaknya dok. Wanita Iya, 45 itu tahun aja. dengan perokok pasif gitu 5 dok. tahun perokok pasif. Iya, dengan perokok pasif. Pasif ininya kanker payudara berarti yang I-nya. Bukan, yang Faktor O-nya juga berarti itu. Indikator pajanan loh dok, resiko bisa juga Oh, ya. CA risiko. payudara, CA payudara, CA paru. CA-nya itu bagian Enggak. dari risiko Jadi apa outputnya, dok? dia outputnya. Jadi kalau yang Outputnya. ininya nanti bandingin perokok dengan apa perokok pasif dengan bukan ya kali ya, karena Iya. dia kan apa suami. Hmm, berarti Bahwa perokok aktif dan temannya perokok mungkin pasif ya. kebiasaan merokok yang selama ini dilakukan ya. Berarti temannya memang merokok. Kalau temannya yang Oke. kena CA itu Ah, merokok. ah. Jadi Kalau perokok dia aktif dengan sendiri perokok tidak. pasif ya. Pajanannya Iya. rokok, I-nya dok. I-nya apa? Pajanan rokok. Pajanan rokok rokok Perokok pasif. pasif pasif. Pajangan rokok pasif baru yang pasif yang C-nya Oke. pajangan rokok aktif ya. Perokok Oke. aktif. Gimana nggak ya? Pajangan rokok Nah, aktif kalau faktor risiko, baru dokter mau taruh di mana? Mau taruh ditempel atau mau dipindahin ke bagian I atau C-nya tuh, dok? Kalau faktor resiko di I nggak sih dok? Oke. Ada nggak pajanan rokok aktif? Artinya merokok nggak sebenarnya? Rokok. kalau Enggak, dianya suaminya nggak yang Enggak. merokok dok. temennya Oke, berarti ya kan teman perokok pasif ya? Iya, ya rokok pasif. Nah, rokok pasif. apa iya saya dengan perokok pasif itu kemungkinan terjadi kanker atau enggak kan gitu ya, dok ya? Berarti Iya, kita bandingin itu sama yang pertanyaan. mana, dok? Bandingkan dengan Perokok pasif dibandingkan dengan yang? Dengan perokok aktif dok. rokok aktif. Rokok Perokok aktif. aktif. Boleh, ya. Bisa dengan yang aktif atau bahkan yang tidak merokok mungkin. Nah, tap- Bisa. tapi yang didata ini temennya ini perokok aktif. Suaminya dok yang Nah, aktif dok. Enggak, yang si Nah, pasien ini pasien pasien perokok aktif. Yang temen nah, dia ya ya dok. teman dia itu Ya, perokok perokok aktif. aktif. ya, Oh, oke. pembandingnya pajanan rokok aktif lah dok. Berarti ya. Iya. Enggak, yang di atas pasif berarti, yang bawah yang aktifnya. Aktif. Gimana? Ya, Yang betul yang dok. kira-kira lebih tinggi resikonya yang mana, dok? Atau Yang yang perokok, yang biasa Yang dikenali aktif, sebagai risiko utama perokok yang mana? aktif. Aktif kan ya? aktif, Oke, ya, berarti aktif. kan lebih cocok ditaruh di bagian C. Di Sedangkan yang ditanyakan, artinya berarti kan status perokok pasifnya itu lebih cocok ditaruh di tempat yang I-nya, Iya, indikatornya. iya. Nah, Pasifnya dia berarti benar. di Di I atas dok ya. pasif ya, Nah, ya pasif ya. Yang ini kan kansernya risiko terjadinya kanker CA cervix, kanker kanker payudara, kanker payudara. payudara. daerah. Nah, sekarang pertanyaannya yang P-nya. Kan ada perokok pasif tuh, dok. Jadi Hmm. wanita, Kan double tuh jadinya ya. P sama I berarti double tuh. wanita 45 tahun sehat, Bisa. Kan Pak, toh kondisi pasiennya kan sehat ya, dok ya? Itu, dok ya? sehat Benar ya, dok, sehat kok. sehat. Atau terpajan asap rokok. Saja. Bisa juga. Kan dia memang terpajan asap rokok kan, tapi pasif atau eh, aktif ya itu yang akan nanti yang dia tanyakan gitu. Rokok. Oke, sip. Itu Tidak. bahasanya Kemudian pajanan rokok pasif ya dok ya. Ya, kalau misalnya begitu berarti kan sebenarnya Ada permainan. apa namanya terpajan rokok pasif ya. Tapi kalau mau nggak ya dihilangkan saja terpajan asap rokoknya. Jadi ya sehat saja. aja, lebih cocok sehat aja sih, karena kondisinya kan saat ini sehat.
Jadi P-nya adalah wanita usia 40-an sehat 45 ya. tahun sehat. Hmm, Ya. Oke. Nah, kalau Pak, ini seperti ini berarti apa itu? Itu pertanyaannya. tipe pertanyaan klinisnya Sama ya, prognosis ya dok. Diagnosa ya. Etiologi bukan dok, bukan ya. Nah, etiologi ya. Karena kalau kita nanti membayangkan meneliti, apakah kita akan tungguin sampai terjadinya kanker atau kanker kemudian kita trace ke belakang kan gitu kan. iya, tapi Nah, etiologi ya. Etiologi nah kalau etiologi berarti apa tuh? Desainnya yang paling tertinggi evidence-nya. Terus kalau etiologi desainnya Di slide nomor 28 lah kalau. iya dok. Saya agak bingung tapi Case control, Dok. Case control. case control. case control ya. Iya, tapi kalau ada yang lebih tinggi lagi nggak? Cohort studies itu dok? Enggak ya Enggak. di atasnya. Di atasnya apa yang paling bagus? Ya meta analisis itu dok. Betul, itu dong tetap dong. Metode Analisis. analisis tadi. Iya, Oh, kan karena kalau case control itu kan masih penelitian primer ya istilahnya gitu. Kalau yang meta analisis atau systematic review adalah yang sekunder, artinya yang sudah gabungan case control. Nah, gitu. ini Oke. tadi systematic review ya. Sistematik. Oke. Desainnya dok. Nah, tadi sudah disebut. Oh, case control ya dok. Iya. Yang tadi sama kayak di atas tadi Mel. Iya, Oke. case control ininya. Ya, sekarang ini teologi ya. Jelas. Oke, sip. Lanjut. Kasus Kasus tiga. ketiga. Kasus ketiga. Pasien Anda seorang laki-laki berusia 42 tahun datang berkonsultasi dengan membawa hasil pemeriksaan kesehatan berkala. Pemeriksaan menunjukkan adanya peningkatan kadar glukosa darah puasa sebesar 120 mg per desiliter. Pasien juga selama ini mengalami obesitas. Hasil pemeriksaan kadar gula darah puasa 6 bulan yang lalu juga menunjukkan adanya peningkatan dan Anda sudah menyarankan agar pasien berkonsultasi ke ahli gizi untuk melakukan pengaturan pola makan. Pasien menyatakan sudah mencoba menjalankan diet yang dianjurkan oleh ahli gizi walaupun tidak terlalu taat. Ia menanyakan apakah ada obat yang bisa menurunkan kadar gula darah karena ia takut nanti akan mengalami kencing manis seperti ayahnya. Anda berpikir untuk meresepkan metformin bagi pasien. P-nya laki-laki berusia 42 tahun, 42 tahun dengan obesitas ya dok. obesitas, Prediabetes ya dok. Prediabetes. diabetes ya. Yang Dengan ditanyakan kan obat diabetes ya. ya, diabetes. Obesitasnya perlu tulis nggak dok? Prediabetes dengan obesitas. Dan dok kali bukan dengan prediabetes dan obesitas. Dan ya, Pak. Dan obesitas. Iya. I-nya Pemberian Iya. metformin. enggak, belum. Ya, Dia masih, metformin. dia baru diet, belum. Kan baru Anda berpikir untuk meresepkan. Dia belum, dia kan baru ini doang, diet doang deh. Kalau lihat.
Nanti Tadi kita udah dibahas compare tadi aja kayaknya dok. dok. Hah? Iya, betul dong. Sudah dibahas tadi ya Tadi udah dibahas tadi. Oh, oh, di oh, Iya jadi Mandarin dok. tadi ya. jadi metformin. Iya, pemberian Metformin kan metformin. Anda berpikir meresepkan metformin, jadi Ya. metformin. Oke. Foto-foto. Terus yang ininya tanpa metformin, diet dan aktivitas fisik saja berarti. Aksinya. Iya, tanpa obat, jadi modifikasi lifestyle, olahraga. Ya. Tanpa metformin, diet. Jadi dia hanya diet dan Gaya hidup aktivitas sehat, fisik. Ya, dan Ya. olahraga. lifestyle, Kayak hidup. sehat. Gini dok, kamu tambah lagi. Iya, boleh dok. Masuk. Cukup lah, cukup. Sudah mau jam 4. Saya sudah siap-siap mau pulang. Takut ketarik. Bayu, mau Siap-siap. SS Bayu. Yuk, lanjut. Yuk. Oh, Oh, SS dulu. Udah, Bayu. udah saya SS. Oh, sudah. Aduh, pasti posisi yang Bapak belum gitu. Outcome-nya pencegahan diabetes. Nanti akan mengalami kencing manis seperti ayahnya. Pencegahan DM gitu aja dok. Biar nggak panjang. Pencegahan DM. Nggak pakai komplikasi enggak ya? DM-nya Ya. doang. Pertanyaannya, pertanyaan klinisnya. Tanya klinis. Prognosis nggak sih dok? Enggak ya. Tapi udah kena ya. Belum Belum. Belum kena. Prognosis kayaknya bisa. Prognosis kayaknya. Iya, bisa prognosis nih. Dokter lihat di Kayaknya- Pikonya dok. Dokter kasih Oh intervensi iya, nggak dok? oh iya dok, ada Nah, berarti apa lebih pasnya? Terapi berarti dok. Terapi, betul dok. Kalau Nah. ada intervensi. Meta-analisis, Desain Desainnya meta-analisis sama systematic review. prospektif. prospektif ke depan. Kalau terapi prospektif kan? Kalau single studinya yang paling bagus apa dok? Penelitian primernya paling bagus apa kalau terapi? Eksperimen. Coba di yang tadi tuh. Di Prospektif dok. prospektifnya apa? Dalam RCT. kurung apa tuh? RCT dok. Cukup ditulis dengan RCT. Yang nomor 4-nya. nomor 4. Nah, Itu benar. nomor 3-nya benar sudah. Benar, meta-analisis benar. Nomor 3-nya Meta-analisis udah benar. Mel, bawahnya Ya. baru Ya. RCT Mel. Tadi dok, RCT. 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 Gini. Ya. Randomized clinical trial. Kurang I. Email, RCT. Udah nggak ada dok RCTI Enggak Mel, sekarang. RCTI bercanda itu. Dan Mas kontrolnya ya lanjut. Ayo, Dr. Udah mulai Yudi. gelisah kan, nggak fokus. Dr. Yudi, lanjut. Mau siap-siap pulang. Oke, siap-siap. Jam udah dari Kasus pagi. singkat. Ini ya. Pasien Anda seorang wanita berusia 65 tahun datang dengan diantar anaknya. Anaknya mengatakan bahwa sejak 3 bulan terakhir ini pasien sering marah-marah dan banyak lupa. Anda mencurigai adanya demensia dan ingin melakukan tes terlebih dahulu sebelum merujuk. Salah satu tes yang bisa dilakukan di layanan primer adalah mini COZ test.
Mini kok tes. Tes Mini cognitive test. kognitif. Oke, pertanyaannya Sama. Wanita 65 tahun dengan demensia. kena demensia. Demensia aja. Nggak usah marah-marahnya nggak? Wah, wah. Sudah karakter itu kemana-mana. I-nya dok. I-nya mini cognitive test itu bukan sih? Nanti dibandingkan dengan tes yang lain. Sama kayak Bisa. kayak yang soal COVID tadi. Iya, ininya itu ya dok, PCR ya, Iya. pembandingnya tadi. Ini mini kok tes. Ini kok tes. Pembandingnya apa yang tes yang lain untuk demensia yang lebih canggih? Di Ada nggak yang gold standard dok untuk pemeriksaan demensia dok? Ntar dok, tanya Google dulu dok. Kalau nggak ada gold standard, maka yang paling sering dipakai. Gitu. MMSE dok. Nah, MMSE MMSE dok. bisa ya. Iya, MMSE aja. Nah, kalau MMSE itu kan panjang gitu ya, maka ada namanya mini cop test gitu. Sebenarnya Iya. yang mini-mini ini setara nggak sih? Kalau setara saya pakai mini aja kan, kesimpulannya begitu ya, bantuin dokternya kan. Iya dok. Iya dok. Di Gold C-nya dok. standarnya PET scan, positron emission tomography scan. PET scan ya. Iya, PET scan. Gak ditanggung BPJS kayaknya ya. nggak Kita ada di pakai MMSE kabupaten. aja. Iya, MMSE aja dok. Di kabupaten nggak ada itu. Enggak, Ayo yang C-nya. kembali. Yang C-nya. Yang C-nya MMSE. Ya, C. C-nya. Ya. O-nya Ya, demensia. Ya. outputnya. Outputnya Mendeteksi dan menyingkirkan kemungkinan demensia. Mendeteksi Proses dan demensia ini dok ya. Nah, berarti kalau di demensianya masuk ke bawah, maka yang di P-nya berarti harusnya dirubah nggak dok? kayaknya pasien yang dicurigai kali ya dok. Nah, dicurigai. Jadi belum tegak demensianya kan ya. Betul. Heeh. Nah, hasilnya ya. Kenapa kok udah masih mah? Berarti O-nya demensia aja demensia. atau Demensia Ya, aja. boleh tadi dok diagnos apa deteksi atau apa gitu. Mendeteksi dan menyingkirkan demensia. Nah, tipe pertanyaan klinisnya. pertanyaan Diagnosa. Ada atau tidaknya penyakit. Apa dok? Diagnosa juga. Iya, diagnosa. Betul. Diagnosa. Persis ya. Nih, meta analisis sama aja. Iya, sama. Gold standar itu. Itu paten harus digunakan memang. Systematic review tadi ya. Ya, oke, desainnya tadi dok. Cross sectional. Iya, betul. Sip. Lanjut, waduh ini Lanjut sekarang. ditranslate. Google Translate. Dulu. Langsung ke pertanyaannya aja kayaknya ya. Ya, Baru langsung nanti lihat dari atas. translate, dok. Nah, Aduh. pertanyaannya apa? Nyarinya di mana dok? Kalau pertanyaan dok? Oh iya. Ternyata pertanyaannya sama tuh. Nah, nyarinya di background dok. Background ini.
Backgroundnya apa tuh? Nanyain apa yang ditanyakan di situ? CHD. Ya. Oh, ini dong, aku udah cari Google Translate-nya. Tapi kalau tak masuk ke sini nanti hilang nggak sih dia? Positive study. Oh, ini dok, Bacain ini aja. tentang ini asupan. Meskipun beberapa studi prospektif telah menunjukkan bahwa asupan folat rendah dan folat yang beredar rendah dikaitkan dengan peningkatan resiko penyakit jantung koroner. Temuannya tidak konsisten. Hmm. Jadi Berarti tentang asam membandingkan folat kaitannya dengan membandingkan intake fisika. folat Low folat intake. Low scholastic folat. Risiko Dengan terhadap peningkatan resiko CHD. CHD. penyakit jantung koroner, iya. jadi outcome-nya CHD. Jadi P-nya Ini mirip yang nomor 1 tadi. Itu dok. Finish man 42 sampai 60 tahun. finish man. Ini ya dok. Ya, Ya. iya Mel. 42 sampai 60 tahun. Tuh. Kemudian ininya kosong berarti. Ya, tapi asam folat yang di ininya. Iya, asam folat. Saya bantu ya. Apakah laki-laki yang rendah intake rendah asam folat beresiko terjadinya ACS? Ya, setuju dok. Kan gitu ya dok ya? Ya, betul dok. Mirip, makanya saya bilang mirip Betul, dengan yang Dok. nomor 1 tadi, contoh yang nomor 1 tadi, yang di atas. Nah, silakan Jadi diterjemahkan pikonya. I sama C-nya berarti kosong dok. Ya, karena kalau kita lihat di sini, ada nggak ya dia membandingkan antara yang risiko yang apa, low sama yang enggak misalnya gitu? Kayaknya nggak cerita dia ya. Dia hanya membandingkan antara rendah dan sangat rendah gitu. Kalau dari hasil ini. Silahkan dituangkan di pikonya. Berarti O-nya resiko ini ya dok, resiko penyakit jantung. Ya, betul. Yang Atau ini beda dengan intake. incidence of acute coronary event itu. Kejadian Yang Eh, bawah kejadian habis ini Mel. kejadian ACS. ACS. Pertanyaan kliniknya. Prognosis. Ya. Jadi yang P-nya belum lengkap, Dok. Belum lengkapin dulu. Kondisinya sih. Punya masalah apa tadi dia? Finish man ini yang mana ya? Semen Itu orangnya. Oh, finish man dengan penyakit PJK ya dok.
Enggak. Tapi Enggak. dia nggak punya PJK toh? Ada PJK-nya nggak? Tapi di Kadar sini asam, ini dong, kadar folat yang rendah. koron apa? Dia memang dia orang sehat atau orang dengan ini faktor risiko saja. Faktor resiko dong. Nah, gitu ya. Berarti Ini dengan faktor resiko laki-laki ya. 46 tahun dengan faktor risiko CHD itu plus yang low intake ya. Iya. Low intake asam folat. Ini ya dok, Nah, sip. desain penelitian, meta analisis. Sama sama yang di Oke. atas. Sama yang nomor 1 tadi tuh. Nomor 1. Nomor 1 tadi apa? Iya, pasti lupa apa. Case control. Prospektif. Kalau prognosis apa yang paling bagus setelah meta analisis sama studi review? Prospektif tuh. Ya, cohort gitu ya. Kohort. Kohort. Bentar, dok. Critical appraiser, dok. Cohort studies ya dok berarti. Ya, betul. Ini kayaknya sama ya dok pertanyaannya. Beda, Dok. Kalau Oh yang beda. yang nomor 9 itu pada abstrak tersebut pakainya yang mana? Yang cohort atau yang meta analisis? Yang kohort tuh. Nah, di bagian kesimpulan ada ya, cohort, Iya. prospektif, studies. Jadi yang cohort prospektif dan yang retro. Perspektif cohort study. Cohort juga dok apa gimana? Iya, prospektif ya. Prospektif cohort study. Iya, Ada perspektif. Cohort study. Perspektif. Lanjut. Yud. Berdua. P-nya, dok. Kadar homocysteine yang rendah berhubungan dengan tingkat penyakit jantung koroner dan stroke yang lebih rendah.
Cysteine with folic acid, vitamin B. Itu P-nya yang itu nggak sih pasien 55 tahun Iya, dengan pasien 50 tahun, vascular disease atau diabetes. Ya, saya 55 tahun pasien 55 yang tahun, memiliki penyakit pembuluh darah, vascular Gula darah dan disease, diabetes. disease dan dan diabetes. diabetes. Ya. Aku minta sama. Gimana dok? Gimana dok? Maaf dok. Memiliki Pasien 55 tahun yang memiliki penyakit penyakit kardiovaskular dan diabetes. Iya, Pak Ustadznya izin katanya mau upload di YouTube, boleh nggak? boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Boleh Pak Ustadz. Silakan. Boleh. Itu informasi penyakit kardiovaskular dan diabetes mana dok? Informasinya dok? Di apa tadi? Di metodenya dok. Metode. Kita lihat di bagian tujuan. Coba dilihat. Nggak ada tujuan. Mbak Coba Meli naikin ke atas Mbak kasusnya Mbak. geser. Nah, Nah, we assess whether Oh, ya. supplementation reduce the risk of major cardiovascular event in patient with valvular disease. Jadi gangguan vaskular saja. Berarti Ya. P-nya we assess ini ya. iya. Kami menilai apakah suplementasi pasien vitamin tersebut dapat mengurangi resiko kejadian kardiovaskuler pada pasien dengan penyakit pembuluh darah. Oh berarti hanya dengan penyakit vaskuler ini dok ya? Ya, penyakit Kayak vaskular ya. diabetes. Nggak pakai vaskular. Di metodenya itu ada disebutin itu dok? Nggak ya dok? Yang Who had vascular disease or diabetes. Diabetesnya masuk juga ya? Sebagai bagian dari vaskular berarti ya? Tahu kali ya, iya dok. Atau kalau di sini Ya atau dok. Ya bisa juga. Tinggal kita punya pasien kita tuh apakah cukup vaskular saja, apakah diabetes begitu sih bisa juga sih dok. Atau juga boleh dituliskan ataunya. Karena di dalam metodenya muncul ya. Tapi kalau di bagian depannya kok cuma vaskular tok ya. Oke. I-nya berarti Soalnya apa dok? I. I-nya pemberian vitamin itu bukan dok? Ya, suplementasinya apa aja dok? Yang diberikan dok? Suplementasi vitamin asam folat, B6. Asam folat B6, B12 ya. B6, Oke. B12. B12. Sip, masukin di I. Dosisnya ditulis apa nggak perlu dok? Nggak usah, nggak usah. Asam Jadi, folat, Rengon, vitamin kata B6 Mbak. dan B12. B6, B12. Udah. Dan ya C-nya placebo ya. Ya, Sip. Placebo. C-nya placebo. O-nya Penurunan apa tadi? asam folat. Bukan. Bukan. Outputnya tadi itu bukannya Resiko kardiovaskuler, penyakit kardiovaskuler, infark miokard sama stroke ya? Ya, jadi kalau di situ tulisannya the primary outcome-nya itu Outcome adalah of death death, from kematian, cardiovascular. penyebab kematiannya dari penyakit kardiovaskuler, infark miokard dan stroke. Ya, makanya disebutnya major cardiovascular event. Iya. ya gimana dok Ayu?
Kematian karena penyakit kardiovaskular, infark miokard, dan stroke. Dan stroke ya. Ya, ada di itu di metode itu. The primary outcome was a composite of death. Tipe pertanyaannya. Prognosis bukan ya? Prognosis lagi. Prognosis. Desainnya sama. Sama, terbaik. Terbaik. Kalau tipe pertanyaannya apa, Dok? Prognosis benar. Pasiennya ada ini nggak intervensi nggak, Dok? Intervensinya tadi itu, Dok. Suplemen tadi, Dok, intervensinya. Berarti lebih Apa cocok apa? intervensinya kayaknya ya, Dok? Nah, Karena berarti kan lebih cocoknya berarti apa kalau ada intervensi? Terapi ya dok ya? Terapi. terapi ya, ya. ya, di terapi kan? Atau kalau lebih spesifiknya ke dicegah ya, prevention. Jadi karena kan pemberiannya untuk mencegah tidak terjadi sesuatu. Kalau terapi secara umum kan lebih kepada diberikan supaya hilangnya sesuatu gitu. Nah, sekarang berarti kalau terapi yang paling bagus setelah meta analisis RCT, Dok. RCT. Ada penelitian ini, abstrak ini, desainnya apa? Penelitian ini Dilihat di bagian metode. Acak gitu ya. Case gitu ya. Naikin ke atas dok, soalnya dok. random. Ya, acak deh. Random sampling apa? Random. Ya, RCT tadi ya dok. Ya, Random ini RCT, betul. untuk Jadi, RCT ya dok. ya. Jadi kalau random assignment itu sama juga istilahnya dengan random allocation, tapi Ya. berbeda maknanya dengan random sampling ya, Dok. Oh beda ya dok. Beda. Kalau random sampling itu samplingnya di random. Kalau random assignment itu kapan dia dapat suplementasi, kapan dia tidak dapat, itu yang di random. Gitu. Oke, sip. Lanjut. Lanjut. Dua lagi. Semangat. Semangat, semangat. Jalan pulang dokter Andrisa. Aku dikunci di ruangan ya, Dok. Kunci. Saya di lantai 2 dikunci nanti. Bahaya. Jendela masih terbuka, Dok. Lantai 2 loncat. Masih dibuat perosotan. Nah, ini sudah ini nih clear nih dari judulnya udah clear nih, Dok. Ayo mau dibantu. Udah jam ini nih. Udah jam tanggung. Pasien yang dicurigai Naikin dikit dok. Naikin dikit. Atresia biliar.
Bahasanya di ciri atresia biliar. Berarti O-nya yang terdiagnosis. O-nya pasien atresia biliar ya, Ya, Dok? terdiagnosisnya Ya, atresia terdiagnosis biliar ya. atresia biliar. Nah, Intervensinya tadi ya, indikatornya apa indikatornya? Kalau kalau untuk diagnosis indeks ya, Dok. Istilahnya pakainya indeks. Indeks tesnya apa? Lihat judulnya apa tuh? kartu warna Nah, ya, infant warna facial. stool color ya. Ya, Terus kalau infant. Jadi, Infant stool color card. infant stool color. Ini di apanya nih, Dok? Di I-nya ya, Dok ya? I-nya betul. I-nya penggunaan Hmm. kartu warna tinja bayi untuk screening. Ini ya. Mm-mm. Nah, sekarang untuk memastikan atresia biliar pakai apa? Sini nggak disebutin soal. Kalau standarnya nggak disebutin ya. Mm-mm. Apa dok biasanya? Kalau atresia biliar. Gold standarnya biopsi, Dok. Apakah USG, CT scan? Scanning ya. Gitu. Nah, Skintigrafi. sintigraf ya? Iya. Nah, sintigraf. Boleh tulis. Skintigraf hepatobiliar. Sintigraf. Bukan. Scintigraph, Dok. Scintigraphy ya. Ya, Tipe. Tipenya diagnosis. Diagnosis. Bisa penelitian terbaik. Meta-analisa. Meta-analisa. Alternatifnya kalau nggak ada meta-analisis. Cross-sectional. Cross section. Pada penelitian ini. Waduh. Kira-kira apa dok? Acak tadi. Sebentar. RCT. Salah baca. Studi pencontohan tuh berarti Ditarik, mulai ditarik. Waduh, namanya tarik lagi kurang satu lagi. Ayo Mel, Berarti cepet Mel. yang satu PR tuh dok nanti. Ini Dok, berarti sama ya dok? Sama yang nomor 4 itu jawabannya. Sama yang di atas ya dok. Yang cross seksional. CT. Ya, Dok. Cross seksional dok? ya, sebentar. Profesional. Oh, Ya. sama Ya. profesional. Bedanya dia jumlahnya nggak banyak maka disebutnya pilot study. Studi pendahuluan maksudnya. Oke. Dan yang 4 ini bocorannya aja, Dok. Untuk Nah, ini ada kata kuncinya dok, langsung randomized control trial. Nah, dah. Itu dok, RCT dulu dok, desainnya dok. Pengaruh aktivitas fisik. Nggak boleh tulis ya. Kalau dari backgroundnya dok, itu kan ada kalimat pengaruh aktivitas fisik ya, menggunakan smartphone personal, health record. A physical activity encouragement intervention based on smartphone personal health record app. Nah, outcome-nya itu bisa step count, glycemic control, maupun body weight. Jadi ada banyak sebenarnya yang outcome-nya. Tapi kalau di dalam primary outcome-nya disebutkan bahwa step count-nya yang paling diincar.
Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang kita intervensi dengan smartphone, apakah step count-nya meningkat atau enggak gitu. Intinya itu. Oh, ternyata berhasil nih kalau pakai smartphone aja, nggak perlu ketemu langsung, gitu. Katakanlah begitu. Jadi yang satu ada motivational text gitu ya, yang satu nggak ada. Pasien dengan overweight, dok. Oh, jadi pasien dengan Pasien-pasien, ya, pasien-pasien diabetes tipe 2 dengan overweight atau obes. P-nya itu. Pasien dengan diabetes 2, Mem. Tipe 2 dengan overweight. Overweight atau obes. Kalau interventionnya itu ini individual motivational text message, aplikasi PHR. PHR itu personal health record ya, yang diberikan individualized motivational text message. Itu interventionnya. Di copy aja itu teksnya itu. Kalau di bagian metode, dok, di baris ketiga, dok. Nah, itu individual motivational text message. Itu masuk ya yang intervention group. Sampai text message aja. Nah, itu masuk yang interventionnya. Kalau kontrolnya dia pakai aplikasi juga tapi nggak ada itunya. Gitu. Aplikasi PHR tadi, personal health record. Nah, outcome-nya adalah step count-nya ya. Jumlah langkah. Oke. Sekarang tipe pertanyaannya. Tipe pertanyaan berarti apa, dok? Ke intervensi ini ya, Dok. Ya, berarti apa kok intervensi? Terapi. Terapi. Ya, Terapi ya, Dok. ya, betul. Kalau udah gini udah lancar nih, 3, 4, 5. ini tapi kalau pasiennya kan udah terpilih ya, Dok ya. Gimana? Ini case control bukan, Dok? Pasiennya udah jelas nih. Enggak, bisa penelitiannya RCT apa? ya, Dok. RCT RCT. ya. RCT tetap. Oh, tetap RCT ya, Dok. RCT. Penelitian ini juga RCT kan ada kata kuncinya tuh randomize control gitu kan. Ya udah, tadi itu RCT pasti. Oke, Dok, selesai. Selesai. Alhamdulillah. Bisa pulang. Bisa tidur nyenyak. Dari pagi, dari jam 9. Nggak ada PR ya, Dok. Itu aman. Ini pemanasan nih, dok. Nanti yang agak challenging adalah yang critical appraisal-nya pada saat sesi critical appraisal. Karena berhubungan dengan angka-angka. Enggak, silakan diselesaikan, disudahi.
Sudah? Ada lagi yang ingin didiskusikan? Sudah, dokter. Nah, mangga silakan Dokter Ahlisa ditutup. Ya, oke. Teman-teman nih, sambil mengendarai mobil, jadi kita sudah menyelesaikan diskusi kita pada sore hari ini. Ya, ucapan terima kasih pada dokter swasta yang telah membantu kita dalam menyelesaikan diskusi kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih semua sejawat. Kita mungkin bisa kembali ke main room ya untuk Iya. menyelesaikan. Nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi ini dan mungkin besok saya berpindah lagi ke kelompok yang lain, silakan boleh diskusi dengan saya juga nggak apa-apa di WA group yang ada saya itu. Nanti kalau ada hal yang ditanyakan monggo. Karena kebetulan saya di kampus justru ngajar ini sehari-harinya nih. Oh, ngajarin. Keren banget, Dok. Medpen ya, Dok? Iya, betul. Ya, wah mantap itu, Dok. Nah, nanti dokter kalau misalnya mau ikutan yang FMF dok di bulan Juni itu, kalau ingin eh, apa namanya berkontribusi untuk presentasi paper dok ya, dokter bisa menggunakan EBCR dok, Evidence Based Case Report. Kalau karena relatif tidak butuh biaya banyak, hanya butuh modal baca dok. Nanti bisa disubmit, lah itu bisa dipublikasi. Beberapa jurnal ada yang menerima artikel tentang evidence based case report. Jadi ini adalah salah satu yang harus dikerjakan dalam proses EBCR. Untuk diskusi lebih lanjut itu nanti silakan boleh tanya-tanya di grup dok ya. Baik, dokter. Oke, Terima kasih, baik. Dok. Terima kasih. Kita kembali ke Sama. info. Baik, Waalaikumsalam. dokter. Kita menunggu ditarik. Nunggu ditarik aja lah. Nah, tunggu aja lah. Kayaknya masih lama tuh yang lari gitu. Masih semangat yang grup lain. Kayak izin sholat dulu aja kali ya, belum Habis sempat gimana Dokter penasaran. Meli? Dokter Meli udah ke Ponpes belum Dokter Meli? Gimana? Udah ke Ponpes belum? Ini udah selesai belum recordnya ya? Panggil aja. Oh, record tadi Mbak Weni yang record. Wah, lupa dia record lagi setelah. Iya, Dok, nanti saya usahakan untuk dijadiin satu. Nama dokter swasta udah aku WA di grup ya, udah aku screenshot SPKKLP-nya Oke, lupa, nama Mel. lengkapnya. Iya, Waalaikumsalam, silakan. tadi ngeliat di name tag di itunya aja tadi di rename-nya. Dokter Meli udah ke Ponpes belum dok? Kabies dok? Aku tuh pusing. Aduh, salah Dokter kita Yuji, dok. Nambah ini kerjaan sih loh. Kami lihat harus contoh ininya proposalnya yuk, Dok. Kayak mana, Dok? Iya, siapa yang udah bikin proposal sih? Dokter Ayu paling ya. Ada tapi dari kelas intensif. Nggak apa-apa sih, Dok. Dok, boleh Bingung. dok. Di-share ya, Dok. Oke, nanti ya. Malam. Tentang apa? Tentang Kalau dia tentang ibu hamil kan nggak salah. hamil ya. Nggak apa-apa, Dok. Yang penting ada gambarannya aja. Ya. Perlakuannya apa dia pakai Nah, edukasi? belum sempat baca. Soalnya istrinya SPOG, jadi dia ngambil itu ibu hamil. Kalau yang template itu ya kalau udah jadi full ya dok ya? Kayaknya ya. Orang pasienku banyak yang udah selesai pengobatan, gimana coba? Dokter Ayla kayaknya ini sih nggak terlalu banyak ngasih ini dok. Sama. Ikutin template udah gitu doang katanya. Udah, kerjain sendiri, yang penting dia terima terakhir. Itu kalau gitu terakhir siapa yang nguji nanti ya?
Nggak boleh live belum ya, Dok? Boleh Belum kali ya. belum ditarik. Saya mau pulang, mau matiin laptop maksudnya. Ini belum ditarik-tarik juga ya? Ya. Karena tadi